Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat semua yang ikut menonton Sanlat pada tema kali ini, yaitu Rasulullah idolaku dan Ramadan bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bikin kita selalu ada kaitan cinta kepada Rasulullah, selalu mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama menyaksikan ini bersama SMK Letris Indonesia 2. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Bapak Leo Sutrisno, kemudian Bapak Kepala Sekolah, para dewan guru, dan siapapun siswa-siswi yang ikut menonton dari Sanlat kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita berkah zahir batin dunia akhirat, berikan kesejukan, ketenangan hati dengan adanya pupuk iman, yaitu ilmu agama. Nah, tentang pengidolaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada poin penting. Berkata Sayyidina Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghuthil Ibad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah, beliau berkata, man qaddama, siapa yang mana berjalan untuk hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai, ngefans sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka najahan yuhsala alaih, maka akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan demi kesuksesan siapapun yang mengidolakan Rasulullah. Contoh yang sangat amat luar biasa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan berhasil. Siapa yang tidak mengikuti Rasulullah, dia lari kabur jauh dari tatanan yang dilakukan oleh Rasulullah, baik ucapan Rasulullah dia selewengkan, dia entengkan, ataupun dia tidak dalami. Baik itu perbuatan Rasulullah dia jauhi, baik itu sifat baiknya Rasulullah dia tidak ikuti, maka apa yang akan terjadi? Ketenangan demi ketenangan dia tidak akan dapatkan. Kesuksesan demi kesuksesan hanya semu. Kebahagiaan demi kebahagiaan hanya semu. Kenapa? Karena unsur kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan tatkala orang bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Allah Subhanahu wa taala pun Allah berfirman bahwasanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau adalah suri tauladan yang patut kita contoh, kita ikuti. Apapun dari beliau kita wajib idolakan. Apapun yang ada dari beliau wajib kita jalani. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tentang pengidolaan Rasulullah terutama di masalah Ramadan ini adalah hal-hal yang mana perlu kita kaji lebih dalam lagi tentang apa sih Ramadan untuk umat Rasulullah. Sampai Rasulullah beliau bersabda, syahrul Ramadan syahr ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa? Ada apa? Ternyata Al-Imam Hasan Al-Basri mengutip 3 kalimat penting tentang adanya puasa di bulan suci Ramadan ini. Apa aja itu? Pertama, saya akan menyampaikan ada makna zahir dari puasa Ramadan. Kedua, ada maknawi dari puasa Ramadan. Yang ketiga, ada sesuatu hakikian yang hakikat dari berpuasa di bulan suci Ramadan. 3 hal ini. Pertama apa? Dari segi zahir. Yang kedua dari segi batin alias maknawi. Yang ketiga dari segi hakikat. Apa aja itu? Yang pertama dari segi zahir. Orang berpuasa, Nabi bilang loh, sumu tasihu, kamu berpuasa maka kamu akan sehat. Ini kan SMK Kesehatan Letris 2. Nah, ayo dong, adakan riset demi riset tentang apakah benar orang yang berpuasa, katanya Nabi, kok sehat.
Ya, kok bisa? Nah, ternyata ya, saya juga mendengar kalam-kalam daripada orang-orang soleh terdahulu. Banyak kitab demi kitab. Orang-orang soleh semua mentelaah dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, mengambil dari ayat-ayat Allah dan sabda-sabda beliau Nabi kita Muhammad SAW. Maka di antaranya ada Al-Imam Hasan Al-Basri tadi. Siapa Al-Imam Hasan Al-Basri? Beliau adalah orang alim, orang soleh. Ya, beliau orang yang selalu tatkala merasakan sakit di tubuhnya, langsung beliau puasa. Tiap sakit puasa, tiap sakit puasa. Harusnya orang sakit ya makannya minum. Ya, tapi kok bisa puasa? Makanya ambil riset. Saya pun ya, setelah mendengar kalam beliau, saya pernah waktu itu sakit mah. Kemudian di saat sakit mah, apakah benar sih orang yang berpuasa itu akan disembuhkan oleh Allah, akan ada kesehatan bagi dirinya? Maka saya puasa saat itu. Dan atas izin Allah subhanallah, sebab saya puasa, mah saya tidak pernah kambuh lagi sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu baru saya, belum orang-orang lain, belum para dokter, belum para ahli medis yang ada. Jadi memang betul-betul dohirnya kelihatan puasa, maka pasti akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan. Belum lagi orang kalau seandainya buka puasa itu ikutin idolanya Rasulullah. Gimana? Saat kita mengidolakan Rasulullah, Rasulullah itu saat waktu pas buka nggak langsung blab-blab makan banyak, ngutang, ngodok semuanya, nggak kayak gitu. Rasulullah itu ya makan secukupnya. Bahkan disunnahkan mengawali dengan 3 kurma, ya, atau makan sesuatu yang manis, ganjil, ya, kemudian diikutin dengan air putih. Kenapa? Karena hal itu bisa menetralkan apapun yang ada di tubuh ini. Darah jadi lancar, semuanya jadi segar bugar. Karena sebab adanya ya sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Pasti orang ahli farmasi, ahli medis, ahli dokter, ahli kesehatan lebih tahu tentang ini dan makna di balik semua ini. Kemudian yang kedua adalah dari segi maknawi. Segi maknawinya apa? Segi maknawinya, orang tatkala berpuasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bahkan beliau kalau seandainya puasa itu Ramadan, beliau nggak cuman nahan dari lapar dan dahaga doang. Beliau ya itu selalu menambah dengan ibadah, sholatnya ditambah. Ya, nggak tidur aja tiap hari. Beliau selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang luar biasa. Sholatnya ditambah, bahkan malam terus tambah qiyamul lail. Tambah waktu pas mau sahur, ya beliau habis tidur, beliau tahajud dulu, sholat. Nah, habis itu baca Quran ditambah, hari-harinya dengan Quran. Beliau selalu ada di masjid. Bahkan beliau kala masuk Ramadan, beliau selalu berjanji kepada Allah alias bernazar untuk selalu iktikaf ada di masjid setiap saat, setiap waktu. Belum lagi, ya beliau di situ baca Quran sampai akhirnya nuzulul Quran, turunnya Quran itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzina ya unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, begitu kan ayatnya. Ya, kemudian ya kita nggak mau berpanjang kalam tentang Al-Qur'an karena katanya sudah ada yang membahas tentang ini. Namun ada hal penting, kegiatan-kegiatan demi kegiatan, ada hal puasa itu yang Rasulullah SAW kerjakan bukan dengan kata malas-malasan, tapi Rasulullah mengambil makna orang yang berpuasa, maka di samping tubuhnya sehat, tubuhnya harus diiringi dengan hal-hal positif. Nah, yang terakhir adalah hakikian. Tadi yang pertama dari segi zahir, kemudian batin, maknawi. Yang ketiga adalah hakikian. Hakikatnya orang yang berpuasa itu adalah tujuannya la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa, orang yang lebih dekat dengan Allah. Saat orang masuk Ramadan, orang berpuasa, hakikatnya Allah sedang mencari siapa yang betul-betul serius untuk bisa mendekat dengan Allah lebih dekat dan lebih dalam lagi.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah inayah kepada kita supaya kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan hal-hal positif apapun yang ada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan puasa kita cuman menahan haus dan dahaga, melainkan Allah jadikan pahala demi pahala terkucur kepada kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Semoga dengan adanya puasa ini kita nanti akan suci bersih di bulan Syawal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya Muhammad bin Ahmad Al-Kaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadani wa iyyakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.